Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang analisis diskriminan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi atau hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas dan menyeluruh berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Ada dua asumsi utama yang harus dipenuhi pada analisis diskriminan ini, yaitu 1. Sejumlah P variabel penjelas harus berdistribusi normal. 2. Matriks varians covarians variabel penjelas berukuran PXP pada kedua kelompok harus sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung lihat ke contoh soal dengan menggunakan SPSS. Di sebuah laboratorium dilakukan penelitian untuk mengetahui apa saja yang membedakan bunga A dan bunga B yang masih satu spesies. Untuk itu, diambil sampel bunga A dan B masing-masing sebanyak 10 buah. Kedua bunga dihitung lebar kelopaknya atau X1 dan lebar daunnya atau X2. Diketahui juga bahwa kedua bunga dapat dijadikan indikator derajat keasaman suatu zat atau pH. Maka diteliti juga pada trayek pH berapa saja kedua bunga sensitif untuk mendeteksinya atau X3. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis diskriminan. Tabel ini merupakan data karakteristik bunga A dan bunga B. Untuk melakukan analisis diskriminan dengan bantuan SPSS, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Pada menu Analyze, pilih submenu Classify, lalu pilih Diskriminan. Kedua, kemudian akan muncul kotak dialog. Bagian Grouping Variabel diisi dengan variabel respon dan harus didefinisikan ranknya pada bagian Define Rank. Bagian minimum diisi dengan kode terkecil dan maksimum diisi dengan kode terbesar dari variabel respon. Bagian independen diisi dengan variabel penjelas. Metode yang sering dipaparkan pada literatur adalah metode bertatar atau stepwise. Maka kali ini hanya akan diberi contoh penggunaan metode ini. Posterior probability yang dihasilkan dengan metode enter dan stepwise agak berbeda, sehingga pada metode stepwise nilai ketepatan klasifikasinya juga akan berbeda. Berdasarkan literatur yang pernah dibaca, penulis lebih menyarankan untuk menggunakan metode stepwise untuk menampilkan nilai hit ratio pada bagian Classify, klik Summary Table. Bagian Save memungkinkan kita untuk menampilkan nilai-nilai posterior probability. Observasi untuk masuk ke kelompok kode 0 atau DIS12, nilai-nilai posterior probability observasi untuk masuk ke kelompok kode 1 atau DIS22, nilai-nilai diskriminan skor atau DIS11, dan pengklasifikasian observasi oleh model atau DIS1 pada sheet SPSS. Misalnya, untuk observasi pertama, nilai peluangnya untuk masuk ke dalam kelompok kode 0 lebih besar daripada peluangnya untuk masuk ke dalam kelompok kode 1 atau 0. Maka, observasi ini akan dimasukkan oleh model ke dalam kelompok kode 0.
Sampai di sini, pengisian kotak dialog dirasa cukup untuk analisis diskriminan. Selanjutnya, kita akan mulai interpretasikan output-outputnya. Pengecekan multikolinearitas. Dari matrik korelasi di atas, tidak ada angka yang mencapai 0,5 atau di atasnya, sehingga kita mengidentifikasi tidak ada multikolinearitas pada data. Uji kesamaan vektor rata-rata. Dilihat dari nilai p-value-nya, masing-masing variabel mempunyai rata-rata yang berbeda untuk kedua kelompok. Ingat, yang diuji adalah kesamaan rata-rata pada tiap kelompok, atau kelompok kode 0 dan kode 1, bukan rata-rata antar variabel. Uji kesamaan matriks varian kovarian. Tabel di atas memperlihatkan bahwa kita dapat menolak hipotesis 0 karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Dalam hal ini, penelitian menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil pengujian ini, kita dapat mengatakan bahwa data kita berasal dari populasi yang mempunyai matriks varian kovarian yang sama. Pembentukan fungsi linier. Dari tabel di atas dapat kita bentuk fungsi linearnya sebagai berikut. Y sama dengan min 13,988 ditambah 1,935 X1 ditambah 0,163 X3. Perhitungan diskriminan skor. Misalnya, untuk observasi pertama, dengan memasukkan nilai X1 sama dengan 4,46209 dan X3 sama dengan 14,3488, maka diperoleh diskriminan skornya sebesar min 5,117. Perhitungan cutting score. Dari tabel di atas dapat dihitung cutting skornya, yaitu 10 dikali min 3,817 ditambah 10 dikali 3,817 dibagi 20 sama dengan 0. Untuk observasi pertama, karena diskriminan skornya kurang dari cutting score, maka dimasukkan ke dalam kelompok kode 0 atau pengklasifikasian tepat karena sebenarnya observasi pertama sebelumnya memang termasuk ke dalam anggota kelompok 0 atau bunga A. Hit ratio. Angka hit ratio di atas sudah mencapai 100%, atau pada kenyataannya sulit mencapai angka sebesar ini. Ingat, ini hanya data fiktif yang dibangkitkan dengan bantuan komputer.